Aman kan sama saya kan? Aman. Setiap masalah adalah karunia saudaraku. Jadi kalau kita punya masalah adalah karunia anugerah. Seringkali kita berada pada posisi yang mengatakan bahwa ini berat, ini susah, ini gak kuat, ini kenapa terjadi pada diriku, begitu kan? Wah yes. Yang tahu lagu ini nyanyi dengan saya. Lagunya top tahun 80-an. Ini saudara ya, opa-opa pasti tahu lagunya. Apakah salahku dan apa dosaku sampai Begini. tahu lagunya? Tahu. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi Ada banyak orang seperti itu kan? Nggak kuat atas hidup ini. Akhirnya memutuskan untuk Budir. bunuh diri. Apakah salahku? Apakah dosa? Mulai ngomong, Tuhan aku ini sangat pelayan Tuhan. Benar Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi dalam hidupku? Nggak sadar. Wah benar apa yang dikatakan oleh teman-teman di sini. Masalah adalah karunia. Bukankah Paulus sudah mengalami hal seperti itu? Ketika dia berteriak dan berkata, Tuhan enyahkanlah duri dalam daging dalam hidup ini. Apa kata Tuhan? Amin. Karena Dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Amin. Amin. Dalam kelemahanmu Tuhan kuasaku sempurna. Artinya kalau aku punya masalah, itu berarti kuasa Tuhan sedang disempurnakan. Amin. Sekarang kalau punya persoalan, bilang. Aku punya masalah, yes. Tapi kau tahu Tuhan sedang menyempurnakan hidup. Kenapa? Ini dia nih. Seperti saya lihat ini, sekumpulan anjing header. Lalu ada seekor kucing lewat. Saudara ini berani nih masukin perangkap luar biasa ini. Dan anjing-anjing ini pada melompat lihat ini. Gile nih. Berani Kucing nekat banget loh. Si kucing ini santai. Dia jalan aja. Dengan kata lain dia mau ngomong gini. Mandi deh gua. Sawat gitu loh. Sekarang lu hidup ini seperti itu. Ada ancaman, ada tantangan, ada masalah. Jadi seperti kucing yang nggak peduli dengan herder yang sudah mulai mengintai. Ini kurang ajar ya kucing ini. Berani. Menginjak-injak kami sebagai anjing. Anjing ngomong gitu nih, anjing nih. Kucing nih anjing. Sawah gitu loh. Hidup itu punya masalah, banyak tantangan. Jadi mau bilang apa? Karena disitulah karunia Allah sedang bekerja untuk menyatakan kesempurnaan. Jadi jika kau punya masalah, kau punya persoalan dalam keluarga, kau punya penderitaan dalam pekerjaanmu, apapun itu, mari katakan bersama-sama hari ini. Amazing grace. Amen. Punya masalah, punya penderitaan, yes. Semua orang punya masalah. Kau percaya Tuhan Yesus punya masalah. Jadi kalau ada dirinya mengatakan, ikut Tuhan yang penting sampai siapa bilang? Bukankah dia berkata, siapa yang mau ikut aku yang harus pikul salib?
sangkal diri, dan ikut aku. Amin. Nggak ada tuh yang bilang ikut aku, maka everything is okay. Nggak ada. Cari Alkitab saudara. Tapi justru dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab aku yang memberikan kekuatan kepada. Itu kan dia ngomong kan? Yang jadi persoalan, kenapa kita gagal untuk menikmati berkat Allah? Kenapa kita gagal untuk mengalami cinta Tuhan? Karena jawabnya adalah, saudara mendengar, tapi tidak melakukan kepada firman Tuhan. Kita tiap kali ke gereja mendengar itu. Saudara, saya bersyukur hari ini saya akan semuanya pada fokus pada khotbah. Beberapa gereja, kalau saya sudah khotbah begini, saudara, masih aja ada yang masih dengan Handphone. yes. Saudara, gimana lu mau kuat? Gimana lu bisa survive menghadapi hidup ini kalau ketika firman Tuhan nilainya lu asik begini? Gua mau tanya, ketika lu main di HP ini, apa lu dapat 1 miliar? Apa kemudian kujuk-kujuk datang ke 5 juta rekeningmu? Ngapain sih susah-susah amat ketika di gereja lalu mulai selfie? Kenapa sih nggak bisa diam dengan firman Tuhan? Lalu ketika penderitaan datang, masalah datang, mereka ngomong, Tuhan. Kau di Tuhan mana? bilang, hello, siapa kamu? Aku Tuhan yang datang kemarin pada waktu kebaktian tanggal 12 Oktober di GKI Belur. Tak kulihat kau. Di mana kau? Itu aku Tuhan yang sedang asik main HP. Main HP satu ya. Kenapa bisa begitu, saudaraku? Mari kita main di sini. Pak, saya khotbah sampai jam berapa? 11. Langsung mau jam 12. Saudara, kita main sejenak ya. Gimana kita mau belajar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, oke? Ya. Saudara, mari. Kita tepuk tangan dulu ya. Ada tepuk tangan yang lagi tren sekarang ini. Tepuk apa teman-teman? Tepuk. Nggak berani pendetanya nih. Tahu? Itu pramuka. Belum tahu? Tepuk Sakina. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kotor, janji kotor, janji. Stop! Itu ada di KUA. Nah, di sini. Ada di Allah. Saudara, jangan untuk bermain. Oke? Mari satukan telapak tangan saudara kanan dan kiri. Jempol ke jempol, tunjuk, dan jangan ada yang lebih panjang. Kalau kukunya agak panjang ibu-ibu, dagingnya aja yang disatukan. Jadi, apa kata kuku lebih panjang gitu ya? Dagingnya. Udah ketemu semuanya? Udah, kalau sudah ketemu mari satukan. Kemudian dengar kata kuncinya adalah dua. Dengar kata saya dan lakukan perintah saya. Setuju? Ya. Saudara harus setuju. Kalau saya salah, ada pernyataan di belakangnya akan koreksi. Yang akan lanjutkan khotbah dan menjalankan khotbah. Setuju? Ya. Kita satukan. Kalau sudah, sekarang dengarkan saya dan kemudian lakukan perintah saya. Telapak tangannya kanan, ditekuk kuat ke bawah. Sudah? Tekuk kuat ke bawah ini. Yang rematik nggak bisa nih. Oke, ini sudah. Kalau sudah, di sini ada buletan. Oke, dengarkan saya dan lakukan perintah saya. Lalu kemudian buletan ini ditiup kencang-kencang. Tunggu kata saya, jangan duluan. Kalau saya bilang 1, 2, 3 baru mulai kan. Di buletan sini, ketemu? Kalau sudah ketemu, mari. Tiup yang kencang 1, 2, 3. Kurang kencang minimal ini goyang. 1, 2, 3. Kalau sudah, sekarang saudara dengan baik-baik, tarik tangannya pada tepuk tadi dan lihat bahwa jari-jari tangan kanan saudara lebih panjang dari jari-jari kiri. Saudara tarik. Tarik. Sudah ditarik? Lebih panjang Pak. Lebih panjang Pak. Ada yang sama? Kok Pak Pendeta nggak berubah ya Pak? Sama aja, ada yang nggak berubah. Mana saudara? Kalau nggak berubah, saya berdoa untuk saudara. Kamu lebih panjang nggak? Tanya. Iya ya. Nggak berubah sama ulangi. Ya. Selain itu ada lagi yang nggak berubah.
Oke, kalau begitu saya tanya, siapa yang berubah lebih panjang? Angkat tangannya. Banyak. Ibu, berarti banyak yang berubah. Nanti kita sarapan Ibu ya. Saudaraku dengar baik-baik. Apa yang mau saya bicarakan dengan bagaimana? Saudara, kelemahan kita adalah nggak taat pada firman, nggak taat pada perintah. Ya, saudara tahu ketika saudara menyatukan tangan, meneguk tangan, meniup tangan, apakah menurut saudara ada sesuatu jampe-jampe di dalam? Nggak ada. Saudara susah tiup yang keras, lebih keras. Nggak refleks saudara. Tapi kenapa saudara melakukannya? Karena taat. Karena saya ya Nyuruh. Saya perintah saudara. Saudara dengarkan. Kalau ini kita tarik ke dalam firman Tuhan. Dengerin kata Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Dengerin apa kata Dia di dalam firman-Nya dan lakukan itu. Amin. Jangan banyak tanya. Yes. Jangan banyak protes. Dengerin apa kata Tuhan. Tuhan bilang, kasihi suami, hormati suami, kasihi istri. Tuhan bilang gitu, nggak usah pakai kata lain. Soal cekcok, siapa sih yang pernah cekcok dalam rumah tangga? Saya sering cekcok. Minggu lalu saya melayani perjamuan kudus. Pagi-pagi sudah harus bangun. Saya keramas, istri saya keramas juga. Selesai keramas, rebutan hair dryer. Rebutan hair dryer. Gue bilang dengan dia, Mam, aku mau melayani perjamuan kudus. Jangan sampai terlambat. Siapa dulu yang megang hair dryer? Kenapa nggak dari tadi kamu pegang hair dryer ini? Mam, tolong please, Mam. Tunggu. Ini istri mau didoain apa enggak nih? Kelewatan ini. Artinya setiap orang punya masalah. Ada orang berkata begini sama mereka, kamu salah. Kamu kita rambutnya panjang sih, kayak preman. Saya bilang, jangan salah Pak. Bukankah Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu jadi serupa dengan aku. Semangat Jo. Aduh. Jadi kalau belum bicara lain-lain, sempurna seperti Yesus. Amin. Dengan rohnya gitu ya. Karunia. Semua itu karena karunia. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Ada orang yang punya pilihan hidup, menyerah atau berserah. Yang bagus menyerah atau berserah? Berserah. Kenapa? Karena kalau menyerah ini pas slide-nya. Nah, menyerah itu Pak Diki kayak Pak daripada sampai jam 1 siang Pak. Menyerah itu di akhir, berserah itu di Awal. Benar. Banyak orang yang sudah berusaha gagal baru angkat bendera. Berserah itu di awal. Berserah itu menyerahkan seluruh kita di awal, bukan di akhir dari semua perjuangan kita. Nah, bagaimana kita melalui karya Tuhan? Akan sabar dalam hal ini. Akan sabar. Aku banyak yang begini dengan kata dan kesabaran. Apa kata Tuhan? Dengerin, saudara dengerin kata saya. Satukan tangan dari jarinya satu semuanya. Tiup semuanya. Kalau Tuhan ngomong itu, saudara dengerin. Tuhan ngomong itu, saudara lakukan. Itu ketaatan dan sabar menanti Tuhan. Jangan menunggu
Sekarang saya tanya ibu-ibu kalau lagi doa malam atau doa pagi, kira-kira berapa persenkah meminta dengan berserah? 70. Ibu-ibu? Lebih banyak kan mana? 100. Meminta atau menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan? Menyerah. Berserah. Minta. Daftar mintanya itu berkatalah suamiku dalam pekerjaan, jaga matanya ya Tuhan, agar tertuju pada pekerjaan tidak pada yang lain ya Tuhan. Kan gitu kan? Jaga kakinya Tuhan, rantai dia Tuhan, tarik jika dia sudah melangkah ke bar. Gitu kan? Anak-anak melindungi bentengi Tuhan dengan batu karena mereka sudah dan seterusnya gitu kan? Kenapa kita gak berkata Tuhan, aku menyerahkan istriku, suamiku, anak-anakku ke dalam tangan kekasihan. Iya betul. Jadikan dia seturut dengan kehendak. Amin. Amin. Gitu aja berdoanya. Sebaliknya kita memberi daftar sampai kemudian itu menjadi ayat hafalan. Nah, di sana Naaman sudah dalam dua raja-raja yang kita baca tadi. Bagaimana kemudian Naaman itu taat? Saudara bayangkan panglima perang, dia datang berharap dia disembuhkan penyakitnya. Jadi ternyata penyakit kulit itu sudah ada sejak zaman Naaman. Panglima besar. Jadi kalau dulu sekarang ini ada bekas panglima besar sedang mengalami sakit kulit, nah dia harusnya disuruh ke Sungai Yordan untuk mencelupkan dirinya 7 kali dengan sembuh tahun. Gitu ya. Ya sedikit-sedikit lah. Kisah Naaman. Naaman datang dan berharap bahwa ia dicampe-campe, bahwa ia disuruh minum jamu, bahwa ia disuruh melakukan banyak hal yang menurutnya bisa menyembuhkan sakit. Begitu dia datang, Elisa nggak ketemu dengan dia. Yang ketemu adalah pembantunya Elisa. Dan disinilah begini, Naaman, perintah dari Nabi Elisa, engkau harus mandi di Sungai Yordan 7 kali. Siapa tak marah sekarang? Datang ketemu dokter, ingin disembuhkan, malah mantrinya yang bilang, Pak, Bapak disuruh dokter seperti ini. Aku mau ketemu dokter. Marah nggak? Marah. Dilecehkan, direndahkan sebagai seorang panglima. Nggak ketemu dengan Elisa. Dengan panas hati, yang marah, tapi untuk dinasihati oleh anak buahnya. Kenapa? Ikuti saja. Taat lakukan perintah Elisa. Toh tidak berat. Naaman kemudian melakukan itu dan disembuhkan. Terkadang kalian Jangan liatin saya, liatin khotbahnya. kita nggak mengerti apa mau Tuhan. Saudara, saya jadi pendeta ini umur 45 tahun. Saya ditanya saya di bidang 44 atau 5. Sekarang berapa? Saya dulu bukan sekolah teologi dari SMA. Saya pernah bekerja di sebuah instansi pemerintah ya, di daerah Kebayoran. Lalu kemudian saya dipanggil Tuhan, walaupun tidak ada surat panggilannya. 2001 saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, masuk sekolah teologi di STP Jakarta, sekarang STFB. Saya nggak tahu apa itu. 60. Dan kehidupan yang lama dalam dunia hitam, sekarang saya masuk tetap dalam dunia hitam. Dulu kalau saya persidangan pakai seperti ini, saudara, pakai begini. Setelah saya tinggalkan dunia hitam itu, masuk pula dalam dunia hitam. Seperti ini juga. Kalau dulu bicara hukum dunia, sekarang saya bicara tentang hukum dunia. Ketaatan mengatur. Bani teras bisa loh ya, bisa. Tapi yang saya mau katakan, saya mau belajar maunya Tuhan. Saya ikutin cara Tuhan untuk mengatur hidup saya. Amin. Sabar dalam derita susah, betul. Ketika saya menjadi seorang pelajar mahasiswa lagi, saudara, saya pernah mengalami bagaimana kehidupan rumah tangga kami sulitnya luar biasa.
di dalam kulkas. Karena sudah nggak ada lagi istri seorang pegawai negeri, dan berapa gaji pegawai negeri di Jakarta waktu itu nggak sanggup untuk biaya hidup sendiri dengan 3 orang. Aku kuliah, 2 anakku masih SD dan TK. Dia harus membiayai. Tapi yang saya tahu, saya belajar betul bagaimana Tuhan kemudian menggantung berkat di satu tempat rumah kami, dan di pagi hari ketika sudah tidak ada punya makanan, kami hanya bergandengan tangan dan berkata, Tuhan, buatkan kami puasa besok. Itu bangun tidur, lihat kemudian keluar, ada 1 bungkus kresek di atas padan. Kami lihat, kami buka 4 lontong sayur. Amin. 4 lontong sayur. 4 lontong sayur yang saya tidak pernah tahu siapa yang kasih itu sampai sekarang. Ada di Karena atas. dia udah berdoa, Tuhan berikan kekuatan besok untuk puasa besok Nikmat keluarga. yang pernah saya makan. Dan ketika saya makan bersama dengan istri kami, saya tatap dan tak terasa air mata ini mengalir. Anak saya sambil bilang, "Pak, pedes ya Pak?" Enggak, Pak. Bukan hanya pedes, tapi nikmat sekali. Saudara, saya belajar bagaimana hidup bergantung Pak. Sabar melewati. Di tengah proses saya sudah bilang ke istri saya, "Mam, kita nggak sanggup. Rumah sudah terjual, semua sudah terjual, dan kita hanya numpang." Saudara, saya pernah jadi orang yang pada saat itu selagi muda di gedung itu, gedung begini, saudara. Tapi kemudian saya bilang, saya mau keluar aja deh dari teologi. Saya mau kerja minimal jadi pengacara kayak di tempat emas pasti ada lah. Bekas itu kok masa kamu diterima sama mereka? Bisa juga. Silakan Pak, tapi jangan salah. Kalau nanti kemudian engkau menjadi tiang baru. Saya bilang iya deh, enggak ada yang saya jalan. Jadilah saya seperti sekarang. Belajar sabar. 10 orang dusta. Apa susahnya? Pergi sana, ketemu imam-imam. Mereka nggak nanya ngapain sus. Pergi. Taat. Tapi 1 orang kembali dan bersyukur atas apa yang dia lakukan. Saudara, mari kita belajar hidup dengan bersyukur. Ini sudah dinasihati oleh Paulus. Mari kita sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang tidak. Bagaimana seorang muda ini dididik oleh neneknya, oleh ibunya tentang kebenaran firman Tuhan. Dia fatherless, tidak punya ayah yang mendidik dia secara spiritual, tapi dididik oleh ibunya tentang firman Tuhan, dan dia kemudian menjadi orang kepercayaan Paulus untuk menyatakan kebenaran firman di tengah-tengah pelayanan. Sabar menanggung semua itu. Amin. Dan kemudian kalau kita belajar bersama, maka perkataan itu akan menghadirkan mukjizat. Ini tadi sudah jelas. Menjadi menanya saudara, hanya orang yang hidup dalam ketaatan sabar dapat merasakan jauh Tuhan. Kalau saya boleh bertanya dari diri saya lagi, kira-kira kalau kau dilahirkan, apakah kau ingin menjadi yang dulu, atau kau ingin tetap menjadi seorang pelayan? Aku menjawab, kalau boleh, aku ingin menjadi pelayan. Karena rentang waktu itu sangat sedikit menjadi seorang pelayan dibandingkan rentang waktu yang lama di tempat yang lain. Saya mensyukuri hidup sebagai orang yang bekerja di ladang. Kayak gini Pak, terakhir Pak, iya. Apa yang harus kita lakukan? Hal ini aku mau bersyukur pada Tuhan dan Satu, Tuhan, itu pengasih dan penyayang.